Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam mata kuliah SCADA atau Supervisory Control and Data Acquisition. Dalam pertemuan ketiga kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi video. Bukan video. Kalau video itu produknya si Schneider. Kita sekarang pakai CX Designer, ya. Dan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi WordLamp dan Input Word. Ya, jadi minggu kemarin kita sudah membahas tentang input digital dan output digital. Jadi inputnya itu berupa logika 1 dan 0 yang bisa diaplikasikan pada sebuah push button sebagai input dan juga lampu sebagai output. Nah, kali ini kita akan melakukan input tetapi dalam bentuk data Word atau data integer. Jadi secara prinsip sebenarnya tidak jauh beda ketika kita menggunakan input digital, cuma ya nanti kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Lalu nanti saya juga akan memperlihatkan cara menampilkan numeric display dalam bentuk tampilan kurva, ya, atau tampilan filler, ya. Oke. Nah, sebelum masuk ke sana seperti biasa kita ke Om Ron dulu, ke CX Programmer, untuk pertemuan kali ini mungkin bisa dibuat seperti ini, ya. Jadi sebenarnya saya tambahan dari program yang saya buat kemarin. Jadi ini masih menggunakan program counter, ya, channel. Jadi kalau misalkan minggu kemarin sudah buat, ini masih menggunakan counter yang dibuat minggu kemarin. Tapi saya menambahkan 2 buah program move. Yang pertama adalah saya mau memindahkan nilai 1000 ke data memori D100. Ya, jadi kalau mau buat seperti ini, pilih rantang. Ya, ini kan gambarnya kayak rantang, new PLC instruction. Lalu setelah itu double klik, kasih input, lalu ketik move MOV spasi pagar. Pagar itu berarti saya ngasih konstanta, ya, konstanta senilai dengan yang tertera setelah pagar. Jadi kalau pagar 1000, itu artinya saya memasukkan nilai 1000 atau memindahkan nilai 1000 ke D100. D100 itu adalah memori internal yang bisa berisi berbagai macam data berbentuk integer. Ya. Oke, jadi ini yang pertama. Jadi ini adalah counter yang harusnya sudah dibuat minggu kemarin. Lalu saya tambahkan ini, inputnya adalah 005 atau terserah. Artinya nggak mesti 005 juga, mau input 0 sekian juga nggak masalah. Ya, jadi intinya di sini saya mau memindahkan nilai 1000 ke D100. Walaupun nanti pada kenyataannya terserah sih mau mindahin nilai berapa, mau sejuta, ya nggak nyampe sejuta sih. Ya mau nyampe 10.000, 500, 215, dan seterusnya. Oke, yang di bawah saya juga memindahkan data, tapi yang saya pindahkan bukan konstanta, tapi channel. Dan saya pindahkan nilai channel ke D6. Artinya apa? Artinya nilai hitungan counter itu akan dimasukkan ke D6. Jadi kalau counternya bernilai 3, maka D6 akan berisi angka 3. Kalau yang di atas ini kan D100, pada saat 005 diaktifkan, itu berisi nilai 1000. Ya. Jangan lupakan
tanda pagar kalau kita mau memasukkan nilai konstanta. Sementara kalau mau masukin nilai timer atau nilai counter itu nggak usah pakai pagar ya. Jadi silakan dibuat dulu bagi yang belum ya seperti ini. Jadi ini bentuk cara membuatnya. Saya kasih waktu 4 menit sampai 13.40. Lihat yang room atas, Pak. Oke, rung atas ya. Ini sebenarnya sudah dibuat kemarin sih. Dan kita nggak pakai ini sih nanti. Tapi nggak apa-apa kalau mau dibuat juga. Jadi nanti untuk simbol nilai data Word-nya, saya pakai data dari counter saja. Tapi kalau misalkan mau bikin ini, kita juga bisa menggunakan data timer sebagai input Word. Input counter sama timer di mana ya, Pak? Counter itu yang ini. Ini counter, pilih yang ini, pilih new PLC instruction.
Lalu pada waktu diklik, ya, double klik ini tulis CNT 0, spasi 0, spasi pagar nilai settingan. Kalau dalam kasus ini nilainya 5. Kalau untuk timer juga sama, pilih gambar rantang ini, double klik, tulis tim, spasi 0, spasi pagar 50. Artinya dia menghitung sampai 5 detik karena resolusinya adalah 100 milidetik atau 0,1 detik. Mau tanya Pak, Iya, mau tanya gimana? Pak. Kalau nge-stop programnya gimana ya Pak? Tadi iseng-iseng ngeran program ini nggak bisa diedit lagi Pak. Kalau mau stop, diketik lagi. Jadi ini kan work online. Oh gitu. Nah, kalau misalkan mau matiin, di ini lagi. Oh iya Pak, makasih Pak. Ya, sama-sama. Oke ya, sekarang kita masuk ke CX Designer-nya. Ya. Jadi untuk CX Designer, kita pilih Word Button dulu. Ya, Word Button. Jadi mirip sih seperti on-off button. Ini di pilihannya di sampingnya. On-off button bentuknya sama persis seperti Word Button. Tapi ketika saya double klik, tampilannya akan berbeda sedikit pada bagian generalnya. Color shape itu sama seperti minggu kemarin ya. Saya mau ganti-ganti apa namanya bentuknya, warnanya, lain-lain itu sama. Jadi saya tidak akan bahas lagi label, frame. Di sini ada nilai maksimum limit sama minimum limitnya ya. Jadi defaultnya adalah maksimum 32.767, sementara minimumnya adalah min 32.768. Ini mau diganti juga nggak masalah, kalau saya biarin aja. Ya, ini flicker juga sama, red juga sama, password sama. Jadi yang beda di sini ada nilai maksimum minimum, dan untuk general kita masukinnya agak sedikit beda. Kalau misalkannya yang ini kan yang on off kemarin itu kita ngeliat untuk general kan kita mau mengubah action type-nya juga bisa, lalu red address ya, yang lainnya sama. Tapi kalau misalkannya yang word ini, yang word button, ketika diklik akan muncul tampilan seperti ini ya, dan range-nya min 32.768 sampai 32.767. Oke, sekarang kita akan membahas pengertian dari word button. Sebenarnya apa sih? Kalau misalkan on-off button, itu jelas. Ketika ditekan, dia akan menghasilkan logika 1, dan ketika dilepas, dia akan menghasilkan logika 0. Di mana logika 1 dan logika 0 tersebut itu bisa jadi mengaktifkan output tertentu pada ladder. Ya. Nah, kalau di sini itu dia tidak
mengaktifkan logika 1 atau mematikan sehingga memberikan logika 0, tapi dia bisa ada 3 jenis aplikasi. Yang pertama adalah set value. Ya. Artinya apa? Artinya ketika saya tekan si push button ini, value dari address atau alamat yang dipilih di sini itu akan berubah sesuai dengan nilai yang kita berikan di sini. Dan tentu saja value-nya tidak bisa melewati range, ya. Oke, sekarang kita lihat di sini, ya, write address dulu. Jadi kalau misalkan kita baru pertama kali pakai word button, kita langsung ke sini aja dulu, ya, write address, ya, dan di sini kita pilih data memory, ya. Jadi kenapa saya pilih data memory? Karena saya bisa masukkan nilai integer dalam jumlah besar ke sini. Walaupun bisa jadi kita juga bisa masukkan nilai setting timer, setting counter, dan lain-lain. Karena kalau timer dan counter itu nilainya juga bisa jadi dalam bentuk integer. Oke, tapi saya buat data memory dan alamatnya word, bitnya otomatis di sini 0. Ini sebenarnya apa ya? Ini sebenarnya adalah alamat D6 yang kita buat di sini. Buat sini itu adalah alamat D6, di mana isi dari D6 itu sebenarnya alamat channel. Tapi saya bisa mengisinya langsung tanpa harus mengaktifkan counter. Diisi dengan nilai berapa, ya tergantung nilai value yang saya berikan di sini. Oke, sekarang saya mau ngasih nilai 12. Ya. Artinya secara prinsip nilai value dari D6 atau di sini DM0006 itu akan otomatis terisi 12 setiap kali saya aktifkan tombol. Oke, kita biasa tes. Jadi di sini sudah itu belum sebenarnya. Jadi seperti biasa work online simulator dulu. Ya. Kita ngelihat di sini D6 masih berisi 0. Ya. Alasannya karena ini nggak diaktifkan dan counternya juga nggak diaktifkan. Apa yang terjadi seandainya saya tekan push button ini? Ya, seperti biasa, connect to CX Simulator. Start. Yang kita lihat, ini DM6 nilainya 0. Jadi kita bisa ngelihat value di sini, atau kita bisa ngelihat value di programnya. Ya. Saya cek, saya tekan. Ya. Dia langsung berisi 12. Ya. Dia langsung berisi 12. Kenapa? Karena saya set ketika saya tekan tombol ini, maka value dari D6 akan berisi 12. Dan saat nilainya sama dengan value, otomatis tombolnya menyala. Ini tombol ya, bukan lampu. Lalu kita lihat di sini. Ya, kita lihat di sini. Ini berisi 000C. Ya, itu heksadesimal. Jadi kalau misalkan Anda masih ingat, C itu sama dengan 12. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 itu A, 11 itu B,
dan 12 itu C. Jadi ini bilangan yang hexadesimal, nilai C sama dengan 12. Yang otomatis terisi walaupun saya belum mengaktifkan 006 di sini. Sekarang kita lihat apa sih yang terjadi kalau 006 saya aktifkan. J. Ini langsung terisi 0. Ya, langsung rasio 0. Artinya apa? Di sini juga mati lagi. Artinya apa juga? Kita bisa mengisi nilai D6 dengan cara mengaktifkan di ladder, ya, inputnya, input yang terhubung ke move untuk mengisi nilai D6 tadi, atau saya gunakan CX Designer. Saya tekan, dia akan balik ke 12. Ya, lalu di sini saya tekan lagi, dia akan balik ke 0. Jadi berantem. Ya. Perang si CX Designer sama programnya, CX Programmer. Ya nggak apa-apa. Ya, memang jadi kita bisa mengisi nilai D6 dengan cara mengaktifkan tombol di CX Designer. Ya, saya rasa cukup mudah ya. Silakan dicoba-coba. Saya matikan lagi. Pertama, ya. Oke, sekarang kita lihat. Tadi kan set value-nya 12 itu langsung. Lalu bagaimana kalau saya menggunakan indirect? Indirect itu berarti saya memasukkan value sesuai dengan alamat yang saya berikan di sini. Artinya alamatnya itu bisa berisi nilai berapa saja. Oke, saya pakai apa ya enaknya ya? Saya main-main aja di sini. Tadi kan saya udah masukkan nilai D1 ya. D1. Oke, kita masukkan nilai D1. Artinya alamat word 1 di sini. Itu data memori ya. Artinya saat saya tekan nilai D6 itu akan berisi nilai D1. D1 tadi nilainya 3. Tapi ingat, ini harus diaktifkan dulu biar si D1 bernilai 3. Ini udah otomatis 3 sih. Karena apa ya? Ketika dilepas nilai D1-nya itu tidak ke reset. Jadi ibaratnya tuh dia langsung masukin nilai angka. Oke, nggak apa-apa. Berarti nanti D1-nya kan nilainya 3. Oke. Saya apply. Di sini. Ya, saya tekan. Dia langsung berisi nilai 3, di mana 3 itu adalah nilai dari D1. Saya ubah-ubah lagi deh. Ini kan susah ya yang ubahnya. Nah, ini kita nggak bisa ngubah dari sini. Jadi kalau mau ngubah, kita matikan dulu. Saya ganti angka yang lain. Ya. Misalkan 200. Ya. 200 saya masukkan ke D1. Saya simulasikan lagi. Ingat, 200 baru masuk ke D1
kalau input 007 aktif. Berhubung belum aktif, ini belum masuk ke D1. D1 masih menyimpan nilai lama, yaitu 3. Oke, kita langsung tes lagi. Ini masih 3. Oke, saya mau ubah si D1 jadi 200 ya, J. Pas, dia langsung terisi 200 ya, 200 di sini. Nah, kita lihat. Ini kan masih berisi 512. Kok bisa ya? 200 jadi 512. Ingat, yang satu itu adalah heksadesimal, yang satu adalah desimal. Jadi 512 desimal itu sama dengan 200 heksadesimal. Ketika saya tekan ini, maka dia akan otomatis terisi 512 sesuai dengan nilai D1 yang saya setting tadi. Oke, jadi saya rasa harusnya udah cukup jelas ya untuk set value. Jadi saya ulangi lagi, untuk value itu nilainya langsung sesuai dengan yang kita masukkan di sini. Kalau indirect itu adalah nilai di dalam alamat yang saya masukkan ke sini. Oke, jadi itu adalah dua tipe set value yang bisa digunakan pada word button. Ya, word button di sini. Sekarang saya mau pakai increment, decrement. Ya. Kalau tadi set value itu kita ngasih nilai langsung ke dalam memori. Ya. Kalau increment, decrement kita menambahkan nilai tertentu ke dalam memori. Kalau misalkan saya beri value 1, artinya setiap saya tekan tombol ya, maka alamat di DM66 atau nilai di dalam DM6 itu akan bertambah 1 setiap kali saya tekan. Oke, sekarang saya coba dulu. Langsung aja tes, yes to all. Oke, kita ngelihat di sini. Ya. Kita lihat nambah 1, 513, 414, 15, 16, 17, 18. Di sini. Ya, jadi itu increment. Dia nambah 1 setiap kali saya tekan di sini. Lalu gimana ya cara mengurangi 1? Saya masukkan saja min 1 di sini. Bisa nggak ya? Nah, lihat di sini. Start. Nah, ini decrement. Artinya setiap saya tekan tombol ini, si nilai DM nilai di dalam DM6 itu berkurang 1. Kalau mau berkurang 20 bisa enggak ya? Kita lihat di sini. Value-nya saya buat 25. Tes. Start. Setiap saya tekan, dia nambah 25.
Kalau misalkan saya ganti langsung di sini, min 100. Nah, ini masih belum ganti ya, jadi memang harus save dulu. Kalau misalkan mau mengubah program, save change dulu. Jadi saya sudah masukkan nilai decrement. Berkurang 100. Dia sampai minus-minus di sini. Sampai berapa? Ya, min 32.768. Kalau misalkan pengennya main hexa juga bisa sih. Misalkan, aduh ini kok yang satu desimal, yang satu hexa. Ya, mau diubah dua-duanya ke desimal juga bisa, tapi yang diubah di sininya. Misalkan di sini saya mau ubah tipenya. Iya, itu ada caranya nanti. Oke, itu adalah increment, decrement untuk value. Dan sama seperti tadi, saya bisa menggunakan alamat indirect untuk increment, decrement. Tadi di sini alamat indirectnya D1 ya. D1. Jadi saya buat satu di sini. Untuk D1, jadi setiap kali saya melakukan penekanan, maka akan terjadi penjumlahan atau increment sesuai dengan alamat D1. Berapa alamat D1 ya bisa disetting sendiri. Kita lihat. D1-nya berapa ya? Kok nggak ada? Ternyata karena value-nya masih 0. Jadi saya mau ubah nilai D1. Saya aktifkan. Ctrl J. Ya. Ctrl J. Tapi masih. Ini udah nyala belum sih? Oke, di sini harusnya dia berganti nilai. Cuma mungkin karena dia dipakai di tempat lain, saya pakai nilai 100 saja. Kita coba di sini. Tadi kayaknya ada yang salah di sini. Yang salah adalah ini serial 001. Jadi ini harus diganti ke data memori dulu. Data memori ya. Jadi kalau pakai serial dia bacanya alamat I/O. Kalau data memori itu D1, D2, D3. Oke, apply. Kita lihat D1-nya tadi udah berisi alamat ya, di sini. 200 heksadesimal. Ya, ini sudah ada 512. Jadi dia setiap kali ditekan, dia akan dijumlahkan senilai D1. Ya. Kita akan lihat nilai maksimalnya berapa. Sampai enggak ya 33.000? Kayaknya enggak. Tapi masalahnya apa yang terjadi kalau dia melewati 33.000? Sampai juga. Ya. 32767. Ya. Oke.
Ketika saya tekan, dia tidak lagi nambah. Jadi dia tidak balik ke 0 atau tidak ke 32767, tapi ke nilai maksimal yang masih bisa diakses. Ya. Karena setelah ini dia ditambahkan 512, hasilnya 32.783, itu sudah ngelewatin 32767, jadi nggak bisa. Ingat, ini batasnya dari 32767 sampai min 32768. Oke, jadi ini increment decrement dan set value. Ada satu lagi, tapi nanti kita bahas minggu depan aja, karena ini berhubungan dengan pop menu. Oke, sekali lagi saya juga bisa atur nilai value-nya di sini untuk maksimum dan minimumnya dengan cara ngasih nilainya langsung atau indirect reference. Jadi saya bisa ngasih nilai maksimum sesuai alamat D tertentu. Ya. Jadi itu saya nggak akan tunjukkan di sini, tapi pengertiannya seperti itu. Lalu bagaimana kalau set value-nya itu adalah alamat timer? Ya, bisa nggak ya? Kita lihat set value-nya adalah alamat timer. Jadi kalau ditekan, dia akan berubah jadi alamat perhitungan timer. Permasalahannya, si timer itu kan berubah-ubah. Ya. Saya kasih input. Ini aja ntar. T0 dan normally close. Kita simulasikan dulu. Kita lihat. Alamat timernya kan berubah-ubah. Tapi masalahnya si timer itu adalah alamat BCD. Gimana kalau saya tambahkan alamat timer di sini sebagai set value? Kita coba di sini. Timer. Ya. Kita coba alamat counter juga. Kalau counter harusnya nggak ada masalah. Tapi kalau timer, karena dia tipenya BCD, tabelnya. Oke, jadi kita bisa lihat si DM006 itu pada saat ditekan akan berisi nilai perhitungan timer pada saat itu. Artinya apa? Berubah-ubah. Ini 73. Kenapa bisa 73? Saat ditekan, si timer lagi berisi nilai 73. Kalau saya tekan lagi, dia berisi 55. Karena waktu itu si timer nilainya lagi 55. Saya tekan lagi jadi 7. Tekan lagi, seperti ini. Kalau nggak saya tekan, nanti ada suatu saat dia nyala, tapi itu cepat sekali. Ya, kalau kebetulan nilainya sama, seperti itu. Oke, lalu bagaimana kalau si timernya itu kita masukkan di increment? Ya, sama kayak tadi, tapi penjumlahannya adalah penjumlahan timernya. Timer 0. Ini saya jumlahkan, tambah 50, tambah lagi 100, tambah. Jadi nambahinnya
tergantung waktu ditekan itu timernya lagi berisi nilai berapa. Oke, jadi itu contoh untuk timer. Sekarang saya mau membuat numeric display input. Misalkan saya mau buat ini alamat timer. Ya, dia bisa ganti di sini ya sesuai dengan apa yang ada di sini. Caranya gimana? Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalau saya mau menampilkan nilai hitungan timer atau counter, kita pilih numeral display input di sini. Double klik, ya saya pilih display type-nya hexadesimal, binary, octal, atau desimal. Kita pakai desimal aja. Range-nya juga sudah ada dari sananya. Lalu ya yang lainnya sama sih. Maksimal minimalnya juga bisa diatur. Yang paling penting di sini adalah kita ngasih alamat timer, yaitu tim 0. Nah, otomatis si numerical display tadi akan berisi tampilan nilai timer. Sudah, langsung tes. Ya, dia akan berubah-ubah nilainya sesuai dengan settingan timer di sini. Kalau saya tekan, sini akan berubah, nambah-nambah. Dan ini ada tampilan juga. Ya, saya kasih tahu bentar. Untuk menampilkan gambar seperti di bawah ini saya pilih analog meter. Ini. Lalu inti di sini adalah ngasih alamat address sesuai dengan apa yang mau ditampilkan. Mau pakai data memori bisa, counter bisa, timer bisa. Kalau timer ya ini. Lalu frame color-nya juga bisa diganti. Mau pakai jarum, mau pakai set zero as the origin juga bisa. Mau pakai circle juga bisa. Kita melihatnya. Ya, dia otomatis akan ngisi sendiri. Ini adalah tampilan nilai dari timernya. Kalau mau diganti-ganti tampilannya juga bisa. Ya. Misalkan ini needle. Frame colornya merah, merah putih. Lalu needle-nya warnanya kuning nggak apa-apa. Background-nya mau ganti jadi ungu, nggak jelas. Ini. Ya, artinya itu bebas kreasi. Ya. Cara berkreasi ada bisa jadi beda-beda, ya terserah mau gimana. Ya, dia akan bergerak sendiri. Sesuai dengan nilai timer yang ditampilkan di sini. Oke. Nah, itu adalah numerical display dan analog meter.
caranya mirip ya. Kalau misalkan numeric display, kita tinggal masukin address yang sesuai. Settingan lainnya itu tergantung kreativitas, yang lainnya juga. Sementara untuk analog meter, kita tinggal ngasih address yang sesuai. Lalu ini kita bisa ganti mau searah jarum jam atau berlawanan jarum jam, mau with rate-nya 100%, 50% itu bebas. Dan ya itu tergantung dari kreativitas. Nah, sekarang kita coba ke word lamp. Ya, word lamp saya buat di sini. Saya mau pakai alamat counter saja deh, ya. Counter. Apa biar gampang. Kita pakai counter 0. Lalu biar seru si counter 0-nya ini tidak dibatasi 5 tapi 10 aja. Nah, jadi ini bukan pagar 5 tapi pagar 10. Lalu work online. Nah, ini sudah jadi counternya. Lalu buat apa sih counternya? Kita mau lihat perubahan warnanya. Perubahan warnanya kalau misalkan inputnya kita tekan-tekan. Oh iya, ini inputnya saya buat lagi aja untuk apa namanya, untuk 03 sama 04. Biar saya nggak perlu neken-neken di PLC-nya. Ini PB aja, 03 sama 04. Biasa, PB yang biasa ya, yang digital. Ini 03. Yang ini 04. Oke, kita coba. Coba di sini ya. Kita lihat warnanya berubah-ubah. Saya reset lagi. Kita reset, dia ke 16. Kenapa ya kok 16? Karena saya settingannya di sini 10 BCD. Jadi 16 ya, nggak apa-apa. Lalu saya tekan-tekan terus ya. 15, 8. Ini jadi warna hijau muda. Tekan lagi. 7. Ini jadi warna krem. Jadi warna pink, keunguan. Jadi warna merah. Tekan lagi. Jadi warna sian. Jadi warna hijau. Tekan lagi biru. Satu kuning. Nah, balik ke ini. Kita lihat ya. Kita tekan lagi, ini 16. Jadi 9. Kenapa 16? Karena itu tadi, saya ngasih nilai 10 untuk heksadesimal. Jadi kita bisa lihat, ini kenapa bisa seperti ini, karena saya settingannya untuk word lamp. Ya. Di mana nilai dari masing-masing integer untuk value 0 sampai 9 itu akan berhubungan dengan warna tertentu. Kalau mau saya acak-acak juga bisa. Ya. Kalau misalkan mau acak-acak, misalkan ganti jadi
Ini bisa juga saya ganti warna-warnanya biar makin mencerang juga bisa ya. Seperti ini. Ya. Play ini, lalu tes, lalu connect to CX simulator seperti biasa. Oh, ini sudah start ya tadi. Ini saya close dulu. Oke. Coba. Ya, warnanya akan berubah-ubah sesuai dengan settingan warna yang saya berikan. Ketika 0, ya dia nggak bisa baca ke atas. Kita ke 10, 9, 8, 7, 6. Warnanya akan berganti-ganti. Jadi itu adalah word lamp. Ya. Jadi ini masih banyak sih. Nanti ada multifunction, label, lalu ada string display, select. Nanti kalau misalkan mau ganti tampilan papannya juga bisa. Ini ada line, bitmap, alarm, macam-macamnya, ada date time, input, lalu gambar-gambar yang lain ya. Ini semua nanti bisa disimulasikan. Sebenarnya tujuan pembuatan ini adalah agar kita bisa melakukan monitoring plan di lapangan tanpa harus ke lapangan. Jadi ceritanya saya akan bisa membuat simulasi dari keadaan plan dengan cukup melihat tampilan HMI ini saja. Sekadanya itu adalah menampilkan keadaan lapangan, misalkan keadaan conveyor, keadaan boiler, keadaan tangki, keadaan semua hal di pabrik tanpa harus terjun ke peralatannya langsung. Kita bisa melakukan monitoring, apakah tangkinya terisi penuh atau enggak, ataukah bendanya sudah berjalan di atas konveyor, apakah suhu dari sistem sudah memenuhi syarat atau enggak, dan lain-lain. Itu cukup dengan cara melihat gambar di sini. Itu sistem SCADA DCS yang sudah sangat umum digunakan dalam dunia industri. Ya, jadi memang seperti itu. Ya, jadi keadaan sensor di lapangan, keadaan tampilan di lapangan itu bisa terlihat dengan jelas pada saat kita mengunjungi control room. Jadi semua tampilan ini bisa dilihat di control room. Setiap perusahaan industri, manufaktur, oil and gas yang bagus itu mutlak punya control room di dalamnya, di mana untuk tampilan dari sistem itu akan tertera di komputer. Dan operator cukup melihat dan mencatat. Tapi bukan berarti nggak pernah terjun ke lapangan langsung. Mungkin beberapa saat sekali dia terjun ke lapangan untuk ngecek apakah benar tampilan di control room itu sesuai dengan apa yang ada pada lapangan. Kalau beda ya nanti dilakukan some kind of adjustment. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Saya akan kasih tugas untuk simulasi ini. Jadi nanti bisa dilihat di LMS, tapi mungkin belum sekarang. Kira-kira jam 4 ya. Nanti saya kasih tugas. Tugasnya nanti mensimulasikan apa yang sudah dipelajari di minggu kemarin dan minggu ini menggunakan CX Designer.
Jadi materi dari 2 minggu ini itu sudah meliputi on-off button, word button, lalu bit lamp, word lamp, numerical display input, dan juga analog meter. Ya, saya harap bisa dipahami karena nanti saya juga akan men-share video perkuliahan ini di YouTube ya, nah bisa diakses sama semua orang. Kalau sampai sekarang tidak ada pertanyaan, saya matikan dulu